Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara untuk kita mencari H-index seorang yang ada di Scopus. Tapi syarat yang pertama adalah kita harus punya akses ke webnya Scopus ya. Nah, aksesnya sepertinya berlangganan, itu ada bayar. Jadi misal Bapak Ibu sekalian punya akses ke Scopus, nah silakan nanti ikuti tutorial saya ini. Saya share screen. Baik, ini adalah tampilan ketika kita sudah masuk ke webnya Scopus ya, dengan akses tertentu. Jadi misal saya ingin mencari seseorang dengan H-index berapa, misal minimal 5 atau minimal 10 atau minimal berapa, kita bisa cari. Namun demikian kita perlu memasukkan dulu, misalnya kita mau cari pakar atau ahli di bidang ilmu apa. Misalnya di bidang ekonomi ya, ini buat saya saya coba contohkan. Ini ada jurnal bidang ekonomi ya. Oke, kita masukkan ke sini manajemen accounting. Nah, langsung klik search. Ya, setelah ini nanti akan terlihat banyak ya. Ini ada sekian ratus ribu dokumen. Nah, selanjutnya kita bisa mencari seseorang atau siapapun yang pakar dalam misalnya bidang keilmuannya manajemen accounting. Nah, kita bisa mulai dari sini ya, sort by height site ya. Jadi disortir berdasarkan citasi yang paling tinggi. Nah, kita coba yang paling tinggi ya. Oke. Nah, terus kita juga bisa lihat tahunnya ya. Jadi kenapa citasi yang paling tinggi? Karena kemungkinan dengan citasi yang tinggi ini, nah seseorang itu bisa bisa H-index-nya tinggi. Nah, tapi kita harus lihat judul artikelnya ya. Nah, misalnya di sini artikelnya tentang apa? Journal and Financial Economic ya. Nah, kita bisa lihat ini 93 terlalu lama sekali. Kita filter yang terbaru aja ya. Ini kita filter sebelah sini, centang. Citasi yang tertinggi 4 tahun terakhir. Seperti itu, kita klik limit to. Nah, agar tidak terlalu jauh ke belakang ya. Nah, ini yang 2020 ya. Nah, tapi ini manajemen accounting-nya belum kelihatan ya. Kita coba lihat yang lain ya. Nah, ini hasilnya apa ini? Kita coba cari ya, accounting. Kita cari konsep. Nah, ini kita coba cari lagi misalnya economic development. Nah, kita coba cari. Ini 2019, kita klik aja namanya. Nah, terus ada apa lagi? Economic prospect ya. Kita bisa klik ini atau klik ini atau klik ini. Terus selanjutnya kita coba buka profilnya masing-masing. Ini kita tadi melihat berdasarkan asumsi bahwa kalau citasinya tinggi, kemungkinan penulisnya pakar di bidang keilmuan tersebut ya. Nah, kita coba cek, ini ada namanya Sarkodie ya, Samuel Asamoah Sarkodie. Ini institusinya dari Norway,
not university ya. Nah, kita lihat di sini soal info author. Nah, di sini akan kelihatan subjek areanya. Di subjek areanya apakah benar dia di bidang apa namanya manajemen accounting. Nah, di sini ini sepertinya diambil dari subjek area pada artikel-artikel yang pernah ditulisnya gitu. Jadi environmental science ini masuk, energi masuk, economic juga masuk, econometric juga masuk, and finance. Jadi tinggal nanti dipilih ya apakah masuk atau tidak. Misalnya oke ini masuk, gitu. Nanti kelihatan di H-indeksnya sekian. H-indeksnya sekian seperti itu. Terus misalnya kita mau apa namanya mau menghubungi beliau. Nah, cari aja dokumen yang beliau ini sebagai ini apa namanya sebagai koresponden author ya. Misalnya kita pilih ini ya. Nah, kita lihat nama beliau. Nanti kan biasanya kalau dipilih dokumen ada alamat emailnya. Nah, ini ada alamat emailnya nih. Ya, Asumadu Sarkodi ya, Asumadu Sarkodi ya. Ini kan kelihatan ya. Samuel Asumadu. Nah, ini kan beliau sebagai apa namanya koresponden author ya. Nah, klik aja di sini, nanti akan muncul. Ya. Atau ini nanti biasanya dia masuknya ke bawah. Oh, ada nggak? Nah, ini dia emailnya. Nah, udah, ini emailnya di copy, dimasukkan ke database kita. Silakan di kontak. Mau nggak menjadi apa misalnya, mau nggak menjadi keynote speaker di acara kita, nah, seperti itu. Misal seperti itu. Nah, kita coba cek yang lain ya. Ini juga di Australia. Kita akan melihat di sini ternyata mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan yang tadi. Tapi di sini dia manajemen and accounting-nya ada. Nah, ini juga bisa diambil. H-indeksnya cukup tinggi. Beliau sudah lama sekali menulis ya, citasinya 7.170 dokumen. Nah, ini riwayat tulisan beliau dari tahun 2000 sampai 2023, selama 23 tahun kelihatan ya. Nah, terus bagaimana cara cari emailnya? Ya cari artikel-artikel yang open access ya. Ini kan open access ya. Nah, kemungkinan ada alamat emailnya. Cari yang beliau sebagai koresponden author. Coba cek. Di sini namanya siapa? Namanya Vladimir Strezov ya. Vladimir Strezov. Nah, di sini beliau tidak sebagai contact person, apa namanya, corresponding author. Jadi agak nanti belum ini. Kita coba cari yang lain seperti itu. Ini cara manual ya. Memang kita ya mau nggak mau seperti ini. Nah, ini kita coba lihat ya. Siapa tahu beliau sebagai corresponding author. Ya, kita cek lagi di sini. Ya, masih loading. Nah, betul. Dia sebagai corresponding author. Nah, silakan nanti dicari. Terus, nah, scroll ke bawah. Nah, ini emailnya diambil aja. Nah, ini kan ini ya apa namanya artikelnya terbit di tahun berapa ini? Tahun 2000 berapa? Nah, 2021 artinya email beliau email yang terbaru. Jadi saya kira seperti itu cara mencari apa namanya editor atau seseorang ya yang memiliki H-index tinggi ya di atas 10. Ya. Tadi kita lihat H-indeksnya cukup tinggi ya, ini 40, yang ini H-indeksnya ada 46, gitu. Terus yang ini H-indeksnya ada 33, ya, tinggi-tinggi semua ya. Silakan nanti dipilih. Nah, kita juga bisa memfilter dari awal ini ya. Tadi kan filter B 4 tahun,
Terus kita bisa filter dari asal negara. Misalnya kita mau cari individu yang dari Cina, bisa kita filter di sini. Atau yang khusus dari mana? Dari Indonesia juga bisa filter seperti itu. Jadi kita nanti mau cari seseorang yang H-index-nya tinggi, yang kita filter dari Indonesia. Tapi dokumen-dokumen dari Indonesia, siapa tahu dokumen itu juga kolaborasi, artikel-artikelnya kolaborasi dengan para penulis yang ada di luar negeri juga bisa demikian. Saya kira ini tutorial singkat dari saya terkait dengan bagaimana cara mencari editor atau reviewer atau siapapun ya individu yang memiliki H-index tinggi yang ada di Scopus ya. Nah, kira demikian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri, selamat pagi.